bangkitlah insan mulia, jadi berkat Tuhan untuk hidup. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Nama saya Rio Parsauran Napitupulu MPD dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya bergabung dengan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar sejak tahun 2019. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran IPS kelas tinggi dengan kode mata kuliah PG 1523 dengan jumlah bobot SKS yaitu 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ruang lingkup pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pendidikan IPS di SD, yang kedua, sumber sejarah dan peninggalan sejarah yang berskala nasional, yang ketiga, tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, yang keempat, perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia, yang kelima, jenis dan persebaran sumber daya alam, yang keenam, pembagian waktu di Indonesia, yang ketujuh, koperasi, yang kedelapan, keberagaman budaya di Indonesia, yang kesembilan, kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, yang kesepuluh, perkembangan teknologi, yang ke-11, permasalahan sosial di lingkungan sekitar, yang ke-12, bencana alam dan penanggulangannya, dan yang terakhir, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jumlah pertemuan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS sudah termasuk di dalamnya. Penilaian dalam mata kuliah ini yaitu tes tulis, tes lisan, tes performa atau unjuk kerja, dan portofolio. Dengan interval kelulusan yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E. Materi yang saya batasi dalam video pengajaran yaitu dengan topik permasalahan sosial di lingkungan sekitar yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami pengertian permasalahan sosial di lingkungan sekitar, jenis-jenisnya, dampaknya, dan upaya atau solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan terbagi menjadi 3, ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan mengutamakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Para mahasiswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan mencari solusi atau buah pikir yang kritis dalam kajian IPS. Berikutnya, metode utama yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu adanya ceramah untuk menjelaskan cakupan materi dengan bantuan media pembelajaran, video, PPT, dan seterusnya. Berikutnya, dilakukan tanya jawab pada saat pembelajaran untuk mengukur keterpahaman mahasiswa selama proses pembelajaran. Berikutnya, diskusi berbasis kelompok, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, serta solusi dengan persentase. Berikutnya, penugasan berupa menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan, dan yang terakhir yaitu simulasi menggunakan bantuan media interaktif. Berikut pemaparan video pengajaran yang saya buat dengan materi permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai perkuliahan kita akan membuka di dalam doa. Saya mintalah kesediaan dari Anissa Aulia untuk mengawali kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin memulai pelajaran ini, hendaknya Engkau berikanlah pemikiran kami yang jernih, sehingga kami dapat menerima pemahaman yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Amin.
Oke, terima kasih kepada Anissa Aulia. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Silakan nanti diangkat tangan dan katakan hadir bagi nama yang saya sebut ya. Novaida Gunto, Hadir Pak. Mailina Zedua, Hadir Pak. Maria Silalahi, Hadir Pak. Haniska, Hadir. Nur Habibah Tanju. Semua hadir ya? Hadir Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, karena semua sudah hadir, coba dirapikan dulu tempat duduknya, diuruskan posisinya, dikeluarkan bukunya, pulpennya, usahakan dia sejajar posisinya, biar kita enak nanti ketika melangsungkan pembelajaran. Kembali kita melanjutkan pertemuan kita untuk melanjutkan modul yang sebelumnya. Topik kita di hari ini adalah permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Coba dibaca sekali lagi, apa topik kita di hari ini? Permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Oke, baik. Ketika kalian mendengar kata masalah, kira-kira apa yang pengertian dari masalah? Atau apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata masalah? Silakan. Kericuhan. Kericuhan. Keributan Pak. Keributan. Ada lagi? Kegaduhan Pak. Kegaduhan. Persoalan Pak. Persoalan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi, masalah adalah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika Keadaan tidak sesuai dengan harapan. Oke, baik. Pada saat kita kaitkan dengan permasalahan sosial di lingkungan sekitar, berarti adanya kesenjangan dengan harapan yang merugikan banyak orang sehingga memerlukan solusi penyelesaian. Ya, karena adanya kesenjangan dengan harapan, ketidaksesuaian dengan harapan yang merugikan banyak orang di situ, sehingga memerlukan solusi atau penyelesaian. Jelas? Tadi kita sudah membahas terkait masalah yang pertama, ya kan? Kita sudah membahas masalah. Jadi masalah ini adalah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Baru tadi kita masuk ke permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke? Di lingkungan sekitar. Jadi ketika ada harapan tidak sesuai dengan yang terjadi atau fakta, itulah yang disebut dengan masalah. Itu juga tadi di lingkungan sekitar. Ketika keadaan itu tidak sesuai dengan harapan, terjadi kesenjangan, itulah yang disebut dengan permasalahan di lingkungan sekitar. Masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya tadi adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk. Sampai sini jelas? Oke. Untuk topik berikutnya, silakan dibaca serentak 1, 2, 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oke, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dimaknai dengan angka kelahiran yang melaju tinggi pada periode tertentu dan di wilayah tertentu. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, ciri-cirinya yaitu kelahiran tinggi, kematian rendah, migrasi masuk ke suatu wilayah. Mungkin karena kebutuhan perekonomian bisa, ya. Mungkin juga karena pengaruh budaya bisa, atau juga mungkin karena teman hidup sehingga dia berpindah lokasi, dan masih banyak lagi variabelnya. Perkembangan budaya juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Karena kita memiliki ciri khas atau adat istiadat yang mengharuskan kita harus menikah, kita harus melanjutkan generasi kita, terutama di suku Batak, ya, paling karena menganut sistem patrilineal, artinya garis keturunan ayah atau penerus pelanjut marga. Selanjutnya, kurangnya pendidikan. Terkadang banyak manusia yang kurang memaknai pendidikan, sehingga mereka tidak berpikir tidak usah dulu sekolah, langsung menikah aja, langsung bekerja. Itu juga berefek terhadap tingkat laju pertumbuhan pendidikan. Kemajuan medis juga. Medis yang lengkap itu membuat segala sesuatunya menjadi gampang.
ya, seperti proses persalinan dilakukan dengan cepat, proses pengobatan untuk kebutuhan lahiran itu dilakukan dengan cepat. Selanjutnya itu nikah muda, ya, sering terjadi nikah muda, dia masih di bawah umur atau juga masih berposisi sekolah, SMP, SMA, bahkan sedang melanjutkan proses perkuliahan. Dia melangsungkan pernikahan, bisa saja karena tuntutan keluarga, bisa saja karena salah langkah, akhirnya hamil di luar nikah, bisa saja langsung dijodohkan karena kebutuhan perekonomian juga. Itu bisa berefek dan berpengaruh. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, itu penyebabnya. Dampaknya yaitu kepadatan penduduk. Kalau kita kaji, di Medan itu jauh lebih padat penduduknya dibandingkan Pematang Siantar. Di Pulau Jawa itu jauh lebih tinggi kepadatan penduduknya dibandingkan kota Pematang Siantar. Gitu juga dengan di kampung. Contoh, kampung saya Parapat. Itu lebih banyak kuantitas penduduk di kota Pematang Siantar dibandingkan kota Parapat. Terus, yang berikutnya, pengangguran. Penduduk yang banyak sehingga terjadilah peningkatan SDM. SDM ini membutuhkan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan. Cuman di negara kita yang sering terjadi dan belum diatasi sampai sekarang adalah lebih banyak SDM dibandingkan lowongan pekerjaan. Ya, lebih banyak lebih banyak pencari pekerjaan dibandingkan lowongan pekerjaan, sehingga timpang jadi rasionya. Itu tadi karena mungkin nikah muda, kepadatan penduduk, sehingga terjadi berefek ke pengangguran juga. Baru tekanan fasilitas umum. Semakin banyak fasilitas umum mempermudah kita untuk melangsungkan mobilitas. Ya, berkenalan dengan yang lain, bekerja sama dengan yang lain. Itu juga berefek untuk tingkat pertumbuhan penduduk. Karena terjadinya kultur budaya terjadi, ya, perkawinan budaya juga terjadi di situ. Dan perkawinan juga yang beda daerah itu menjadi gampang dilakukan. Berikutnya, kualitas penduduk yang rendah. Ini adalah suatu keadaan di mana manusia tidak bisa menghasilkan produk, tidak bisa mendapatkan ide kreatif karena keterbatasan kemampuan, sehingga dia tidak berpenghasilan. Ya, coba kita cermati beberapa penyebabnya atau ciri-cirinya. Yang pertama itu buta huruf tinggi. Masih banyak grafik buta huruf tinggi. Banyak masih masyarakat Indonesia yang belum bisa membaca dengan baik dan benar. Terus berikutnya, gizi buruk. Mungkin ada yang stunting, pernah dengar istilah itu? Ya, keterlambatan pertumbuhan karena kekurangan vitamin atau gizi itu ada. Terus juga produktivitas rendah, manusia tidak bisa menghasilkan. Artinya manusia itu ibarat buntut tumpul akan ide atau gagasan, sehingga tidak banyak produk yang diciptakannya. Dampaknya yaitu yang pertama, kemiskinan. yang kedua, Pengangguran. yang ketiga, Ketimpangan sosial. ya, perbedaan kelas. Ya, ada kelas meninggi, menengah, dan rendah. Berikutnya, solusinya yaitu tingkatkan pendidikan, tingkatkan layanan kesehatan, dan pemberian beasiswa. Itu juga menjadi modal utama, ya, untuk meningkatkan kualitas penduduk. Berikut saya akan menampilkan video terkait materi kita di hari ini. Nah. Di antara malah tetangga kita di Asia Tenggara, produktivitas pekerja Indonesia menduduki ranking 5. Artinya dalam waktu yang sama, pekerja di negara ranking tertinggi Singapura bisa menghasilkan uang 5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian yang sama, ini dipengaruhi sama kualitas SDM, dan tahun segini Indonesia menduduki peringkat 6. Selain itu, sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mengaruhi kualitas pekerja Indonesia dimulai dari eranya Presiden Soekarno. Waktu itu, sang proklamator ngirim banyak mahasiswa ke luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa majuin Indonesia. Tapi karena situasi politik yang memanas, banyak dari mereka yang malah nggak bisa pulang ke negeri tercinta. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, gimana biar SDM Indonesia jadi lebih berkembang? Tadi kalian sudah menonton atau mencermati video yang saya tayangkan terkait kualitas penduduk yang rendah. Kira-kira ada yang bisa untuk menyampaikan
penilaiannya terkait video yang saya tayangkan? Silakan katakan. Baik, yang saya tangkap dari video yang Bapak tampilkan tadi, bahwa kinerja dari negara Singapura itu sangat tinggi dibandingkan Indonesia. Orang Singapura sekali bekerja langsung menghasilkan 5 kali lipat hasil, dan sedangkan Indonesia hanya 1 kali. Dapat kita simpulkan bahwa negara di Singapura itu minim korupsi, tidak seperti di Indonesia. Bahkan negara di Singapura memfasilitaskan kesehatan, pendidikan tanpa batas, berbeda dari Indonesia. Jadi warga negara Singapura dapat kreativitasnya lebih tinggi, Pak, daripada Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan. Di sini si Hariska membandingkan bagaimana sih kualitas penduduk Indonesia dengan negara tetangga, yaitu negara Singapura. Oke, selanjutnya. Silakan. Jadi menurut saya, sebelumnya kan sudah kita ketahui permasalahan. Nah, masalah adalah ketidakadaan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, terdapat kualitas penduduk yang rendah sehingga Indonesia buta huruf tinggi, gizi buruk dan produktivitas rendah. Hal ini dapat membuat Indonesia menjadi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, sehingga terjadi ketimpangan sosial antara masyarakat yang ini dengan masyarakat lainnya. Gitu ya. Oke, baik, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, subtopik kita adalah kriminalitas. Coba dibaca. Kriminalitas. Oke, kriminalitas adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Artinya ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak aman, bahkan trauma bagi korban. Ya, baik. Kriminalitas ini jenisnya yang pertama itu ada konvensional. Konvensional artinya yang umum, yang sering terjadi. Penculikan, perampokan, begal, ya, kekerasan dalam rumah tangga atau juga dengan orang lain, itu yang sering terjadi, yang sering kita jumpai. Terus, kalau misalkan non konvensional, itu yang melibatkan transaksi seperti narkoba, judi online, mafia, korupsi, dan seterusnya. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Penyebabnya yaitu tingkat perekonomian, finansial itu sangat berpengaruh. Berikutnya juga sosial. Jangan sampai tidak tepat cara kita dalam bersosial. Itu bisa membuat kericuan atau kegaduhan. Terus, psikologis, kejiwaan juga berpengaruh, dan juga keluarga atau keluarga yang bersifat menekan atau menuntut dengan sangat tinggi kepada keluarga atau anaknya yang lain. Dampaknya yaitu yang pertama mungkin ketakutan. Kalau lingkungan tidak nyaman dan aman, manusia akan takut. Takut bepergian, takut berinteraksi dengan yang lain, apalagi dengan orang yang belum dikenal sama sekali. Berikutnya itu kerugian. Seperti tadi mungkin ada maling, ya kan? Ada pencuri, ada rampok segala macam, ada juga judi online, mabuk-mabukan mungkin, atau juga korupsi. Itu bisa membuat kerugian bagi korban, ya. Terus beban hukum, kerugian beban hukum juga berkaitan. Pelanggaran hukum itu bisa mencacatkan hukum di Indonesia. Kalau misalkan hukum itu tidak dijaga kualitasnya, atau mungkin perihal sogok menyogok juga, itu bisa mempengaruhi kualitas hukum kita. Atau juga mungkin karena jabatannya tinggi sehingga dimudahkan dalam hal penghukuman, itu juga berefek, ya, untuk kualitas hukum di negara kita. Solusinya yaitu penegakan hukum secara ketat dan tepat, tidak pandang bulu, tidak tumpul kemanapun, tetap tajam kemanapun dia. Selanjutnya pendidikan moral, karakter ditingkatkan, etika ditingkatkan, sopan santun juga dimaksimalkan. Ya, apalagi kita prodi PGSD, nanti kita akan melatih anak sekolah dasar perihal dari dasar. Basicnya di kita semua itu, di tangan kita sebagai guru sekolah dasar. Terus juga patroli, ini diperketat, ya, diperkuat patroli di berbagai wilayah yang tidak aman dan nyaman. Terus pemberdayaan, bisa kita libatkan
anggota masyarakat yang lain, ya kita bisa kerjasama juga dengan wilayah yang lain, ketua daerah untuk meningkatkan atau mengatasi kriminalitas yang terjadi di wilayah kita. Sampai sini jelas? Oke. Selanjutnya di sini kita akan mendiskusikan permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Sekarang suasananya kita sudah membentuk kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. 5 orang atau 5 anggota. Jadi di sini tugas kita adalah kita mengidentifikasi apa aja sih permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, lebih bagus lagi, dan buatkan solusinya. Oke, tadi kita sudah belajar dampak, pengertian, dan juga solusi kan? Kita juga sekarang akan merumuskan. Tapi perihal permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Paham semua? Paham. Oke, kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Oke. Dijawab di sini aja. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik. Sekarang saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan yang saya minta tadi. Silakan diidentifikasikan. Waktu 10 menit berjalan dari sekarang. Setelah kita berdiskusi, kita akan menuliskan atau menjelaskan hasilnya di depan secara bergantian dari setiap kelompok perwakilannya aja. Kita mulailah dari kelompok nomor urut 1. Silakan. Baik, masalah yang dapat kami analisis yaitu sampah yang menumpuk. Kita kan bisa melihat sendiri di daerah Pematang Siantar ini, umumnya di Pajak Horeskan atau Balai Perbasan itu banyak sampah yang menumpuk. Itu tidak teratur penempatannya antara sampah basah dan sampah kering. Solusi yang dapat kami temukan yaitu yang pertama, menyediakan tempat sampah terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua yaitu upaya mendaur ulang sampah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya nomor urut 3. Silakan nomor urut 3. Masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kami. Nah, kami mengambil contoh kenakalan remaja, yaitu geng motor. Seperti kita lihat di Siantar ini kan, geng motor ini kan sangat meresahkan warga-warga sekitar Siantar, khususnya di Jalan Merdeka ini. Jadi solusi yang kami ambil yaitu melibatkan keamanan atau patroli polisi. Nah, seperti kita lihat patroli di Siantar ini kan kurang menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli keamanan keliling gitu. Jadi solusinya itu melibatkan aparatur sipil gitu seperti polisi untuk menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Kemudian peran orang tua juga tidak kalah penting untuk membatasi anaknya agar tidak keluar rumah di atas jam 10. Jadi terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, di sini kita punya kuis interaktif. Nanti kita di sini tugasnya itu menjodohkan terkait topik kita di hari ini seputaran permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Kita menggunakan aplikasi yang bersifat interaktif. Oke, Nisa siap? Trauma psikologis dan dunia rasa aman yaitu dari kriminalitas. Dampak dari kriminalitas ya. Dampak dari kriminalitas. Oke. Baik, lanjut berikutnya. Baik, tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung di usia dewasa. Jawaban saya, permasalahan kualitas penduduk yang rendah. Kualitas penduduk yang rendah. Oke. Baik, berikutnya.
kondisi atau situasi dalam masyarakat yang tidak diinginkan dan dianggap merugikan banyak orang sehingga membutuhkan penyelesaian bersama, yaitu permasalahan sosial. Oke, silakan. Yang terakhir berarti Kriminalitas. oke, silakan di-submit jawabannya, Risa. Oke, semuanya benar. Oke, sekianlah kuis interaktif kita. Kita akan lanjut kegiatan berikutnya atau materi berikutnya. Tadi kita sudah pemaparan, sudah juga diskusi tadi terkait permasalahan. Sekarang kita tibalah di kesimpulan pembelajaran di hari ini. Tadi sama-sama kita pahami permasalahan itu adalah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Sehingga membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, permasalahan sosial saling berkaitan dan kompleks atau rumit, kadang sulit dipecahkan. Kadang butuh pemikiran yang baik dan benar dan tajam untuk mencari penyelesaiannya. Selanjutnya, solusi juga memerlukan kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan kerjasama serta elaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan solusi. Ya, terus pendidikan dan pembangunan merata adalah kunci utama. Biar tidak terjadi ketimpangan, kesenjangan di berbagai wilayah, dibutuhkan pembangunan yang merata di setiap wilayah. Ya, pengembangan wilayah, pemutahiran wilayah yang dilakukan secara berkala itu merupakan salah satu kunci atau modal untuk mengatasi atau mencegah permasalahan sosial. Sampai sini jelas? Ada yang mau dipertanyakan? Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk merilekskan kita di pembelajaran IPS kelas tinggi di hari ini. Silakan kepada mahasiswa yang sudah berada di sana. Semuanya kita bagi berdiri. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara binti. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Tibalah kita di akhir materi atau pembelajaran kita. Tadi sudah disimpulkan, karena tadi kita awali dalam doa, maka akan kembali kita tutup dengan doa. Ya, silakan untuk menutup kita dalam doa. Baiklah teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Izinkan saya berdoa dalam agama Islam. Ya Allah Tuhan kami telah selesai melaksanakan pembelajaran. Terima kasih karena Engkau telah memperlancar acara belajar mengajar kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami dan orang lain di kemudian hari. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan dirapikan alat tulisnya, bukunya, tasnya. Kita boleh meninggalkan ruangan.